Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, Ibu akan memaparkan materi ruang lingkup bisnis online bagian kedua. Adapun tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan tentang komponen dan cara kerja pemasaran online. Kemudian, siswa dapat menjelaskan tentang layanan online bagi pelanggan dan pemasar. Yang terakhir, siswa dapat mendeskripsikan keuntungan dan kekurangan bisnis online. Untuk peta konsepnya seperti ini ya. Video yang sebelumnya sudah membahas tentang hakikat bisnis online, jenis bisnis online, dan strategi pemasaran online untuk meningkatkan penjualan. Nah, pada materi ini akan membahas tentang komponen dan cara kerja pemasaran online, layanan online bagi pelanggan dan pemakai, serta keuntungan dan kekurangan bisnis online. Lanjut, sebelum ke materi komponen, kita terlebih dahulu mengetahui manfaat apa saja dari pemasaran online. Yang pertama, mudah dan efisien. Yang kedua, tidak terbatas waktu. Yang ketiga, menjangkau pasar lebih luas. Yang keempat, mengurangi biaya pemasaran karena dilakukan secara online. Kalau offline kan biayanya bisa tambah transportasi, biaya makan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, manfaat pemasaran online adalah memudahkan pelaku usaha untuk menjalin hubungan dengan para konsumen. Nah, lanjut ke komponen pemasaran online. Yang pertama ada konten marketing. Nah, ini adalah tugas-tugas yang Ibu berikan kepada anak-anak. Nah, yang dimaksud dengan konten marketing ini menyediakan informasi tentang suatu produk. Adapun konten marketing yang sudah anak-anak buat, ini ya, ada yang membuat konten open order telorami, ada pentol terbalik, ada scarlet whitening, ini ada rambak udang, ada bibit buah apel India atau pursa, sampai salad. Nah, apa yang dimaksud dengan konten marketing? Nah, konten marketing itu menyediakan informasi tentang suatu produk. Kemarin ini ya udah membuat tugasnya. Jadi Ibu harap anak-anak sudah sedikit tahu tentang konten marketing itu sebelum lanjut ke tugas-tugas selanjutnya. Yang kedua ada komponen pemasaran online berupa search engine atau mesin pencari. Ini biasanya yang kita gunakan adalah Google. Misal kita mau mencari laptop, kita cari dulu laptop dengan kata kunci laptop di Google, maka akan keluar website-website lainnya. Di sini ada ipress.co.id. Nah, ketika dibuka ini muncul website, dan di sini juga ada mesin pencarinya lagi. Misalnya mau mencari laptop apa, seperti itu. Nah, yang kedua ada bineka.com. Kalau diklik ini keluar web Bineka ini ya. Kemudian untuk komponen yang ketiga ada email marketing. Nah, contohnya ini melalui ini gambar bisa dilihat. Nah, email digunakan untuk menghubungi pelanggan melalui akun-akun yang pernah didaftarkan pelanggan ke perusahaan kita. Nah, pada tiap periode maka akan dikirimkan seperti promo-promo seperti ini. Yang keempat ada online public relation, yakni memanfaatkan internet untuk memelihara komunikasi dengan konsumen. Kemudian ketika ada event dapat dihubungi kembali dengan memberikan promo agar menarik calon konsumen untuk membeli atau mengikuti event yang akan dilaksanakan. Ini contohnya memanfaatkan media sosial WA. Ini saya pernah ikut ini ya, pelatihan digital marketing. Nah, ini ada promo, kemudian saya dihubungi kembali oleh pihak ini, perusahaan ini yang mengadakan event atau kegiatan. Ada promo 2.100.000 untuk mengikuti digital marketing, jadi dipotong 600.000 saja.
Ini contohnya online public relation. Kemudian ada sosial media marketing, yaitu memanfaatkan media sosial untuk melakukan pemasaran. Ini contohnya melalui Facebook dan melalui Instagram. Kemudian online advertising. Nah, iklan online itu dapat dilakukan melalui beberapa medsos atau search engine. Nah, ini juga bisa melalui email. Intinya melakukan iklan secara online. Kemudian website. Nah, ini website contohnya menggunakan blogger. Ini ya. Handle pintukayujati.blogspot.com. Ini contohnya website. Nah, website ini nanti akan menjadi tugas anak-anak pada materi-materi selanjutnya. Untuk komponen selanjutnya adalah konversi. Nah, konversi ini adalah pemetaan kunjungan suatu website atau toko online berupa media sosial. Ini contohnya Facebook. Nah, di sini kita bisa melihat yang dimaksud konversi ini, kita bisa melihat jangkauan dari postingan kita, interaksi postingan kita ke calon pelanggan, kemudian postingan mana yang dilihat paling banyak. Nah, ini yang dimaksud dengan konversi. Kemudian cara kerja pemasaran online. Ini tujuannya agar pengguna internet atau calon konsumen mengetahui produk yang sedang kita pasarkan. Tentunya melalui jaringan internet atau online, mulai dari konten, media sosial, website, dan komponen pemasaran online lainnya. Yang pertama, cara kerja pemasaran online ada awareness atau kesadaran. Lanjut dengan interest atau ketertarikan. Lanjut dengan desire atau keinginan si calon konsumen. Kemudian actionnya si calon konsumen. Ini contoh ya. Ini contoh konten yang anak-anak sudah buat sebelumnya sebagai tugas. Ini terlepas dari desainnya yang bagus atau tidak ya. Ini cuma contoh saja. Di konten ini ada cara kerja pemasaran online atau tidak. Kita lihat, ini ada dua contoh. Ini kesadaran akan produk. Kesadaran produk apa? Oh, ini ada madu murni. Kemudian ini ada harganya, ukuran besar 125.000, ukuran kecil 35.000. Wah, ini ada yang murah ini. Nah, mulai tertarik karena enak, murah, langka. Kemudian ada ini, manfaat madu dijelaskan, dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan sebagainya. Nah, ini calon pelanggan atau calon konsumen bisa memunculkan keinginannya karena selain murah juga berkhasiat. Nah, pada tahapan keempat untuk action ini belum ada karena tidak ada kontak person yang tertera. Nah, kita mau beli tapi di sini belum ada kontak person yang bisa dihubungi. Yang contoh kedua sama ya, ini kesadaran produk akan apa? Mie ayam murah. Tertarik karena wah, sepertinya enak ini. Kemudian ingin karena murah, berkhasiat, enak gitu ya. Murah ini harganya cuma 2.000 per cup. Nah, ini dapat memunculkan keinginan. Tapi untuk mencapai tindakan belum ada karena di sini belum ada CP yang tertera. Untuk yang lengkapnya bisa ini. Ini kesadaran akan produk, arem-arem. Kemudian tertarik karena enak, ini ya. Karena murah, ingin karena murah ini. Kemudian tindakan, kan di sini kan ada kontak WA. Nah, pelanggan bisa melakukan tindakan, bisa menghubungi si penjual dengan menghubungi kontak yang tertera. Kemudian untuk contoh yang kedua ini, kesadaran produk akan putsa atau bibit buah apel India. Tertarik karena ini langka. Kemudian ingin karena khasiatnya. Beli Nah, ini berupa tindakan si calon pelanggan dengan menghubungi adanya kontak yang tertera. Selanjutnya, cara meraih kepercayaan konsumen atau calon konsumen. Yang pertama ada testimoni atau pembuktian. Ini contohnya ya. Testimoni pembuktian. Kalau ada pelanggan yang pernah membeli produk kita dengan
caption atau komentar yang puas atau senang dengan produk yang kita tawarkan. Kemudian desain website atau blog harus menarik. Nah, ini contohnya. Menarik ya. Kemudian bahasa yang menarik. Yang terakhir, menampilkan beberapa produk atau gambar yang menarik pula. Nah, ini contohnya. Yang di beneka.com. Nah, ini untuk contoh testimoninya. Kemudian keuntungan bisnis online. Yang pertama, pelayanan lebih fokus. Contoh, kalau sudah ada yang pernah menggunakan marketplace, harusnya anak-anak sudah pernah ya menggunakan dan bisa menggunakan. Ini contohnya Tokopedia di sini. Nah, lebih fokus karena di sini kalau ada pesanan baru terlihat, yang siap dikirim sudah terlihat, dalam pengiriman juga sudah terlihat. Nah, ini yang dimaksud dengan pelayanan lebih fokus. Kemudian riset pasar lebih mudah. Contoh riset pasar ini ya, menggunakan Google Trends. Tadi kan ada produk madu murni, ada produk mie ayam, arem-arem, apel India. Kalau dicari di Google Trends, mana sih yang paling banyak dicari di Google? Nah, di sini yang merah apa? Berarti dari 4 ini yang paling banyak dicari di Google adalah produk berupa mie ayam. Ini contoh riset pasar. Yang ketiga ada biaya pemasaran lebih mudah, lebih murah ya maksudnya, karena dilakukan secara online, tidak secara offline yang mengharuskan adanya biaya transportasi, biaya makan, dan lain sebagainya. Kemudian kemudahan mengelola barang. Masih di sini, di contoh di Tokopedia ini, mudah dalam mengelola barang. Kalau kita memposting produk di Tokopedia, Shopee, atau lainnya, itu kan kita pasti menampilkan stok. Nah, kita bisa dengan mudah mengecek stoknya masih berapa, sisa berapa, seperti itu. Kemudian tidak terbatas ruang dan waktu. Kita dapat melakukan jual beli online itu 24 jam. Kemudian kemudahan memilih target pasar. Contohnya ini ya. Berdasarkan ini jenis kelaminnya, mau semua atau laki-laki saja atau perempuan saja, rentang usianya dari berapa sampai berapa tahun. Nah, ini contohnya kemudahan memilih target pasar. Yang terakhir ini organisasi lebih mudah dan sederhana. Dengan adanya kecanggihan teknologi, kita memanfaatkan teknologi untuk pemasaran. Nah, dari situ kita dimudahkan oleh teknologi yang ada, sehingga organisasi perusahaan lebih mudah dan sederhana pula. Sedangkan kekurangan bisnis online ini ada 7 poin. Yang pertama, kerentanan terhadap kegiatan penipuan. Tidak berhubungan langsung dengan pelanggan karena kita melakukan jual beli secara online. Selanjutnya, biaya awal untuk memiliki situs tinggi apabila memilih media pemasaran yang berbayar, tapi juga ada yang gratis. Yang keempat, banyak konsumen yang tidak mahir menggunakan internet. Ini biasanya umur-umur yang lebih tua ya biasanya ya. Selanjutnya, masih banyak konsumen yang enggan membeli secara online. Takutnya kalau barangnya tidak sesuai atau gimana, tapi ini bisa diantisipasi atau diatasi dengan ini. Biasanya kalau kita beli barang baik di Shopee atau Tokped, itu kan ada penilaiannya, kita bisa lihat dari situ. Selanjutnya, aturan perubahan perdagangan online yang terus berkembang. Kalau ada yang pernah menggunakan Shopee misalnya, nah di Shopee saat ini itu juga peraturannya lebih ketat untuk melakukan penjualan secara online. Yang terakhir ini bergantung pada teknologi sehingga rentan adanya kesalahan teknis. Jadi misal kalau sinyalnya lagi error atau gimana, nah ini bisa terganggu kalau melakukan bisnis online melalui teknologi, begitu. Selanjutnya udah selesai, ini referensinya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.